Yang Ibu, saya Fauzan yang akan membantu pasien pada Ibu. Selanjutnya kita langsung saja melihat apakah ada tanda-tanda dari KADA 2, yaitu ada dorongan ingin mengejang, kemudian ada tekanan yang meningkat pada anus, kemudian perineum menonjol, dan juga vulva terlihat terbuka. Kemudian selanjutnya kita sediakan Pertuset. Selain Pertuset juga kita sediakan oksitosin beserta ampulnya, kemudian obat-obatan untuk bayi nanti, kemudian ada alat suction untuk menolong bayi, dan juga lampu sorot. Tidak lupa juga ada 3 buah kain. Selanjutnya kita memakai celemek plastik, kemudian cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita gunakan handskun pada tangan satu, kemudian kita masukkan oksitosin ke dalam ampul. Tadi setelah kita masukkan oksitosin ke dalam ampul, kembalikan ke wadah yang steril. Selanjutnya kita membersihkan daerah vulva hingga perineum Ibu dengan kasa steril. Kita bersihkan perineum Ibu, kemudian kita lihat apakah ada tanda dari kontaminasi feses. Kita bersihkan juga, ambil kasa baru feses. Jika sudah, kita buang kasa ke tempatnya. Kemudian jika handskun terkontaminasi, kita bisa celupkan handskun ke larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Setelah pemeriksaan dalam, kemudian kita lihat apakah pembukaan lengkap atau tidak. Jika pembukaan sudah lengkap, terus ketuban belum pecah, kita bisa lakukan amniotomi pada ketuban. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan, rendamkan dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya kita periksa auskultasi. Kita dengarkan denyut jantung pada janin. Kita dengarkan selama 1 menit, dimana normalnya 120 hingga 160 kali per menit, dan kita catat temuan-temuan yang tadi. Selanjutnya beritahu Ibu tentang pemeriksaan dan temuan-temuan yang kita dapati tadi. Kemudian untuk lanjutan persalinan, kita buat Ibu berada di tempat yang aman dan nyaman. Kemudian kita letakkan satu kain atau handuk di atas perut Ibu, dan juga kain yang bisa dilipat sepertiga, kita ganjal di bawah pantat Ibu. Kemudian kita pakai kembali sarung tangan 2 buah. Kita pakai sarung tangan. Kita memakai sarung tangan di kedua tangan, kita cek kembali ke kelengkapan alat. Kemudian kita lihat setelah tampak 3-4 cm bayi di vulva Ibu, kemudian kita lakukan episiotomi jika diperlukan. Dengan cara kita menaruh 2 tangan, kemudian gunting ke arah dorsolateral. Selanjutnya kita lihat jika sudah timbul kepala bayi 5-6 cm di perineum, kita tahan 1 tangan di daerah perineum Ibu yang dialasi kain. Setelah itu kita bantu untuk melahirkan kepala dan suruh Ibu untuk mengeran, terus menarik napas pendek dan dangkal. Setelah kepala lahir, kita lihat apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Jika ada lilitan tali pusat, kita segera lakukan tindakan. Setelah kepala terlihat, kita tunggu sampai adanya gerakan paksi spontan dari bayi. Jika sudah, bayi miring, kemudian kita tahan tangan di bawah kepala bayi, kemudian kita bantu bayi untuk melahirkan bahu. Pertama kita tarik ke arah bawah untuk melahirkan bahu atas, kemudian kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Setelah itu kita tahan bayi, kemudian tangan yang atas atau yang satunya menelusuri memegang sikut hingga lengan bayi. Kemudian kita telusuri terus hingga bokong dan tungkai bayi. Setelah itu kita pegang kaki bayi dengan 2 ibu jari di antara tumitnya. Kemudian kita letakkan di atas perut Ibu. Kemudian kita bersihkan bayi, kepala dan badannya kecuali daerah tangan, menyisakan vernix. Kemudian kita ganti kain yang sudah kotor tadi dengan kain yang baru dan bersih.
dan kain yang baru dan bersih. Kemudian kita suntikan oksitosin di daerah paha sepertiga distal lateral ibu. Setelah kita suntikan, kemudian kita klem tali pusat bayi sejauh 2-3 cm dari pusat bayi. Kemudian kita klem urut tarik berjarak 2 cm dari klem yang pertama. Kemudian kita klem lagi. Kemudian kita gunting tali pusat. Setelah itu kita letakkan bayi di atas perut ibu dengan membalikannya. Kemudian kita taruh di tengah-tengah payudara ibu dan usahakan posisi bayi lebih rendah daripada puting susu ibu. Selanjutnya kita selimuti bayi dan pasangkan topi kepala. Selanjutnya kita lanjut kepada fase kala 3. Selanjutnya kita pindahkan plasenta tali pusat yang sudah digunting tadi. Kita majukan klem 5-10 cm di depan vulva. Kemudian kita masase uterus dan kita bantu dengan masase gerakan dorsokranial dan kita tegangkan tali pusat. Kemudian kita bantu untuk melahirkan plasenta. Jika dalam 30-40 detik plasenta tidak keluar atau bertambah panjang, kita tunggu kepada kontraksi selanjutnya. Selanjutnya, setelah kontraksi, kita lahirkan plasenta. Kita regangkan tali pusat, kita regangkan dan lanjutkan dengan gerakan dorsokranial. Jika 15 detik belum ada kemajuan dari kelahiran plasenta, kita bisa tambahkan lagi suntikan oksitosin daerah lateral paha kiri ibu. Setelah itu kita regangkan terus dengan gerakan dorsokranial. Jika dalam 30 menit plasenta belum lahir, maka kita harus siapkan untuk lakukannya rujukan. Setelah itu, ketika plasenta sudah terlihat di vulva ibu, kita dengan kedua tangan memegang plasenta. Kemudian dengan gerakan memutar, pastikan plasenta terlepas dari di dalam. Kemudian kita taruh. Selanjutnya, jika ada selaput dari plasenta yang robek, kita mengambil sarung tangan baru yang steril. Kemudian kita periksa ke dalam rahim ibu jika ada plasenta yang tertinggal. Kemudian kita tetap lakukan masase uterus untuk mengembalikan masase uterus untuk melakukan kembalinya tegangan dari uterus normal. Kemudian kita periksa apakah plasenta lengkap, kotilodon-kotilodonnya. Kemudian memasukkan ke dalam plastik, mengikatnya. Kemudian kita lihat dari perineum dan vulva tadi, jika ada robekan, ulcerasi, kita lakukan penjahitan untuk membedakan pendarahan. Selanjutnya, bayi yang tadi kita biarkan 1 jam pada dada ibu. Setelah itu kita timbang, terus kita berikan tetes mata profilaksis dan juga vitamin K di paha kiri bayi. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita lanjutkan dengan pemberian vaksin hepatitis B. Kemudian setelah itu kita pantau ibu, kita cek 1 jam pertama, kita cek dari keadaan kantung kemih ibu, kemudian kita memeriksa nadi, tanda-tanda vital lainnya, dan kita ajarkan ibu untuk melakukan masase uterus untuk mengembalikan kontraksi uterus normal. Semua alat dan bahan yang tadi kita larutkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita bersihkan ibu dengan cairan steril DTT. Kita bersihkan dari sisa-sisa lendir, darah, atau sisa-sisa air ketuban. Selanjutnya kita buka kedua sarung tangan dengan alat terbalik, celupkan juga ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita lengkapi fotograf yang tadi, kita lengkapi dan isi fotograf yang ada. Terima kasih.